Ringan tangan pokoknya. Oke, yang terakhir. Langsung saja kita sambut Semi Nota Slim Boy. Selamat malam. Pemilu sekarang pemilihan langsung. Sayangnya rakyat Indonesia ini kalau milih nggak sesuai bakat. Contoh aja ajang-ajang seperti atau mencari bakat. Yang dipilih itu orang Indonesia itu berdasarkan kegantengan atau kasihan, bukan berdasarkan bakatnya kan. Makanya dalam ajang-ajang itu yang menang tuh yang ganteng atau enggak yang mukanya ngasihanin gitu kan. Bukan karena bakatnya. Dan sekarang ini berbahaya kalau ini diterapkan dalam pemilihan presiden. Karena sekarang kan yang Indonesia juga suka memilih berdasarkan tren. Nah sekarang kan yang lagi ngetren adalah joget. Nah bisa-bisa 2014 nanti presidennya si Sesar. Kamu jadi presiden, oke, asik-asik jos. Dan itu berbahaya. Dan kita itu belum bisa memilih di salah satu daerah di Sulawesi Utara namanya Tomohon. Tahun 2010 terjadi pemilihan pilkada dan wali kota yang terpilih adalah terpidana korupsi. Gua nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi ketika dia mau dilantik dia ada di dalam penjara. Ini gimana nih prosesnya? Dan ini kisah nyata. Jadi orang ini harus dilantik, wali kotanya, habis dilantik dia balik lagi ke penjara. Ini penjara atau kos-kosan sebenarnya? Dan itu terjadi. Jadi kita tuh sebenarnya membutuhkan presiden idaman yang seperti apa? Pertama adalah presiden yang pemberani. Seperti Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Dia pemberani. Dia pernah dicoba dibunuh 7 kali. Dan tidak ada yang berhasil. Ya kalau udah berhasil ya berarti nggak ada presiden waktu itu ya. Tidak ada yang berhasil. Dan dia pemberani. Dalam satu pembunuhan, usaha pembunuhan di Makassar. Dia usaha dibunuh dan nggak berhasil waktu itu. Dia tetap pidato setelahnya. Berani kan? Kalau gue pasti nggak berani. Nggak mau ah. Ngomongnya pasti salah-salah kan. Saya sapi gitu. Enggak. Pasti terjadi seperti tapi dia tetap pidato. Dan Presiden Soekarno adalah presiden yang 7 kali usaha pembunuhan tidak berhasil. Kalau presiden yang sekarang adalah yang 4 kali bikin album dan tidak berhasil. Dan apa ya, kita juga harus belajar dari Soekarno. Soekarno itu bukan hanya dihormati di Indonesia, di luar negeri. Dia adalah salah satu deklarator non-blok Asia Afrika, lo tahu kan pelajaran SMP itu. Dan di Afrika dia dihormati di sebuah negara namanya Maroko, bahkan diabadikan jadi nama jalan. Ada jalan Soekarno di Maroko. Saking dihormatinya dia. Sedangkan kita di Jakarta kita tidak menghormati Maroko. Di kafe-kafe di Jakarta dilarang Maroko. Gimana kita ini? Mari kita belajar dari luar negeri. Salah satu presiden yang bagus adalah dari Korea Selatan, dia jujur, namanya Roh Hyo-myun. Dia bukan jujur sih ya, ini kita menunjukkan kredibilitas Korea Selatan. Ada presiden yang namanya Roh Hyo-myun, itu mantan presiden, lalu ketahuan dan dituduh korupsi. Setelah dia dituduh korupsi, baru dituduh, belum divonis, dia langsung malu dan dia bunuh diri. Wah, coba kalau terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada yang dituduh korupsi, langsung, gue nggak korupsi. Kalau terbukti korupsi 1 rupiah saja, gue akan digantung di Monas. Dan sampai sekarang nggak digantung-gantung kan? Dan kalau nanti terbukti pun dia tidak akan digantung karena permainan kata. Kan kalau terbukti korupsi 1 rupiah saja, gue korupsinya nggak segitu men. Gue korupsinya 1 miliar lebih gitu kan? Keren ya, keren ya. Itu yang terjadi di Indonesia. 2014 kita mau pemilu ya. Dan kita seharusnya berpartisipasi, seharusnya. Tapi gue nggak bisa nyalahin teman-teman kalau mau golput. Itu pilihan kita. Kalau misalnya calonnya nggak ada yang beres, ya mungkin ada beberapa orang yang golput. Kenapa yang golput itu selalu disalahin? Kenapa nggak calonnya yang disalahin? Kalau calonnya misalnya baru pun terduga ya, walaupun terduga punya kasus HAM, terduga punya kasus pajak, terduga punya kasus lingkungan, lumpur, ya kan? Dan kalau gue nggak milih gue yang salah, calonnya yang diperbaiki dong. Cintailah produk-produk dalam negeri. Ya, perbaiki dulu produk dalam negerinya. Cintailah film-film Indonesia. Kalau filmnya pocong semua. Dari pocong yang keramas sampai yang perawan. Kenapa gue harus tonton? Ya kan? Keren nggak? Tapi, yang perlu disyukuri adalah, ini pocong perawan ini, dia bisa masuk sekolah. Selamat malam, nama gue Semi.
Tepuk tangan untuk Semi Ratus Limboy. Oke, ini sebenarnya nggak ada yang menang ya. Ini cuma apresiasi aja. Ini persneleng.